Nah, tadi kan udah dibahas ya Bu, dari langkah 1 sampai 5. Sekarang bagian penutup nih Bu, saya mau bertanya kepada ibu-ibu nih. Boleh ya Bu, 1 atau 2 orang? Coba Bu sebutin hal penting yang telah dipelajari dalam sesi ini. Coba apa Bu? Ayo siapa? Ya silakan Ibu Cindy. Ada beberapa poin penting yang disampaikan, yaitu meningkatkan perilaku baik anak dengan cara memberikan pujian terhadap perilaku baik anak dan Ya. memberikan penghargaan terhadap perilaku anak baik sesuai dengan kemampuan. Ya. Mengurangi perilaku buruk anak dengan cara pertama, bersama anak membuat aturan bersama serta menjelaskan konsekuensi ketika anak melanggar aturan tersebut. Ya. Kedua, memberikan waktu sejenak kepada anak untuk menenangkan diri dan berpikir akibat dari tindakannya. Ya. Ketiga, mengalihkan perhatian anak dan mengacuhkan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Dan keempat, memberikan kebebasan yang disertai tanggung jawab. Tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Oleh sebab itu, orang tua harus memberikan pengasuhan dan pendidikan yang tepat sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan dengan baik. Jika orang tua lalai dalam pengasuhan dan pendidikan anak, maka berdampak anak kurang mendapat perhatian dan cenderung anak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ya terima kasih ya Bu Cindy telah menjelaskannya. Ya, sangat jelas ya Bu ya. Yang tadi sebelumnya udah dijelaskan. Nah selanjutnya saya hanya mengulas kembali nih atau menjelaskan apa yang telah disampaikan sebelumnya oleh pendamping sebelumnya. Ayo kita pelajari bersama-sama cara meningkatkan perilaku baik anak dengan cara memuji sifat dan perilaku baik anak, yaitu dengan cara tulus, dengan spesifik. Contohnya nih seperti anak kita nih sudah gosok gigi, kita puji dengan pintar sekali nak, kamu sudah gosok gigi. Nah yang selanjutnya memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai kemampuan orang tua. Nah tidak harus yang dibeli ya atau yang mahal. Selanjutnya dampak negatif kekerasan pada anak. Nih dampak kekerasan pada anak akan berdampak seperti apa? Pemarah, agresif, tidak percaya diri, sulit berkonsentrasi belajar. Nah apalagi nih, anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Jangan sampai nih si anak bahwa memukul itu adalah hal yang wajar. Nah seperti itu. Yang selanjutnya, cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Nih contohnya membuat lingkungan aman bagi anak. Membuat lingkungan bagi anak nih contohnya seperti di rumah-rumah kita nih banyak pisau tajam, jangan sembarangan menyimpannya. Lalu seperti rumah kita harus dalam, contohnya seperti lantai basah tuh tidak boleh, akan membahayakan si anak terpleset. Jadi rumah kita tuh contohnya seperti harus lantai dalam keadaan kering. Terus yang selanjutnya membatasi anak untuk menonton TV. Nah jadi kita harus bisa membatasi anak dalam menonton TV. Jadi sehari itu tidak boleh lebih dari 1 sampai 2 jam. Jadi kita harus membatasi dan harus mengaturnya. Terus mengalihkan perhatian anak ketika anak berengek, menangis, kita harus pintar-pintar mengalihkannya, seperti ajak bermain ke taman, membaca buku, ya seperti itulah. Nih selanjutnya menjelaskan akibat perilaku buruk. Nih seperti apa menjelaskan akibat perilaku buruk seperti ini? Contohnya kalau anak bawah 2 tahun itu suka menggigit, menjabak rambut atau menarik rambut, nih jelasin bahwa menggigit itu akan sakit. Tidak boleh
seperti menjambak rambut. Nah, sama menjambak rambut juga tidak boleh, bahwa itu akan sakit. Selanjutnya, cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2-8 tahun. Yang ini 2-8 tahun ya, yang tadi usia 2 tahun ke bawah. Nih, menjelaskan dari perilaku buruk anak, membuat aturan bersama anak, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir, mengacuhkan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Nih, saya hanya mengulas sedikit. Cara meningkatkan perilaku baik anak. Oh, udah ya tadi mah. Yang mana sih mulu? Maaf. Nih, yang selanjutnya, cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Nah, selanjutnya meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama, memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Nih, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Contohnya nih, si anak kita pulang sekolah tuh terlambat, misalkan kita kan sebagai orang tua cemas, khawatir. Nah, lalu kita membuat aturan nih, kalau pulang sekolah lambat tuh, kalau misalkan pulang sekolah telat, kita kasih tahu ke si anak bahwa kamu kalau pulang sekolah telat harus meminta izin dulu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah, Ibu, mari buka buku pintar pengasuhan dan pendidik anak. Silahkan dibuka, Bu, buku pintarnya. Nah, di sini ada kan cara praktek meningkatkan perilaku baik anak dan mengurangi perilaku buruk anak. Dibuka ya bukunya. Ya. Nah, ini ada cara-caranya dan jangan lupa dipraktekin di rumah nih. Ada cara-caranya. Cara memuji anak, membuat peraturan bersama anak. Nah, jangan lupa ini diterapkan di rumah sama keluarga. Nah, selanjutnya saya akan membagikan poster brosur nih, coba. Nah, di dalam poster ini, pintar mengasuh anak di rumah. Jadi pintar meluangkan waktu untuk, jadi kita tuh harus pintar-pintar meluangkan waktu untuk bermain bersama anak, bersantai, bermain bersama anak, terus menunjukkan kasih sayang, menanyakan kabar, perasaan anak. Jadi kita harus menanyakan kabar anak, gimana kabarnya di sekolah, seperti apa, gitu. Terus memuji dan menghargai perilaku baik anak. Ya, yang seperti yang sebelumnya udah dijelaskan ya, seperti itu. Nah, jangan lupa nih poster brosur ini kasih tahu di rumah ya ke keluarganya. Nah, selanjutnya jangan lupa ya, kalau setiap pertemuan harus dibawa buku pintarnya. Setiap pertemuan. Nih, sebelum saya menutup, ada PR nih Bu untuk di rumah. Coba buka buku pintarnya halaman 33 sampai 39. Ada PR untuk dikerjakan di rumah. Mari kita jelaskan. Nah, coba ya Bu, untuk di rumah silakan Ibu berikan contoh cara memuji anak itu dengan yang telah dijelaskan tadi apa aja. Yang selanjutnya, bagaimana Ibu cara membuat aturan kepada anak supaya anak bisa mematuhi peraturan tersebut. Nah, itu ya tugasnya cuma 2. Nah, Ibu-ibu, pembelajaran hari ini kita
telah selesai. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.